Shalom untuk semua para panel dan penonton yang berada di rumah atau berada di mana saja pada masa kini. Kembali lagi dengan kami Hope Media Sabah. Pada hari ini kita akan membincangkan pelajaran ke-12. Kalau kita lihat, tajuk pelajaran cornerstone kita ialah Askar yang beriman penuh. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang kami tinggikan dan kami muliakan ya Bapa, terima kasih. Sekali lagi pada saat ini kami dapat mengadakan perbincangan bersama untuk pelajaran ke-12 ini. Biarlah Roh Kudus Engkau memimpin kami, juga mengetuai perbincangan kami ini dan memberkati seluruh kawasan ini, tempat ini, semua panel dan semua kru agar perbincangan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan memimpin kami dari mula hingga ujungnya. Dan semua doa ini hanya kami percayakan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, penebus juru selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke flashlight dan ayat kunci, saya mau kita berkenalan dahulu dengan semua panel kita di sini yang cantik dan handsome. Jadi kita kasih mula dengan yang baju merun. Hai, selamat bertemu. Hai, nama saya Renol Suning. Sudah dulu kami tidak masbing, tapi sekarang oleh karena MCO SOP kan, jadi kita pakailah kan. Pakailah. Nah itu saja. Itu saja. Itu Nanti sudah kita cakap. berkenalan. Hai, nama saya Claudia. Saya dari Gereja Goshen. Nah, itu sajalah. Itu saja. Oke. Oh, saya. Hai, nama saya Edward. Saya dari Gereja Goshen juga. Oke, jadi itulah perkenalan singkat dengan para panel kita hari ini. Dan sebelum itu, yang moderator pun mau kasih kenal diri juga. Saya Ezra Rahel dari Gereja Kokobuan Kota Marudu. Oke, jadi mari kita teruskan pergi flashlight. Anda boleh buka sedia dekat halaman pelajaran 12. Oke, saya bacakan flashlight di sini. Tua-tua orang Yahudi yang memuji perwira itu di hadapan Kristus telah menunjukkan betapa jauhnya mereka dari memiliki roh Injil. Mereka tidak menyadari bahwa keperluan kita yang besar hanyalah tuntutan kita atas kemurahan Tuhan. Di dalam sifat mereka yang membenarkan diri sendiri, mereka memuji perwira itu sebab ia telah menunjukkan kebaikannya kepada bangsa kita. Tetapi perwira itu berkata tentang dirinya sendiri, "Aku tidak layak, hatinya telah dijamah oleh anugerah Kristus." Kerinduan segala zaman, muka surat 316 dan 317. Oke, kalau kita lihat di flashlight ini, dia sudah terang benderang. Jadi saya rasa kita boleh teruskan atau ada dari ahli panel kita mungkin yang mau menjelaskan? Saya rasa ini flashlight terang lagi bersuluh. Oke, sudah terang lagi bersuluh. Oke, jadi mari kita lihat ayat kunci. Boleh saya minta tolong saudari Claudia untuk baca? Oke, boleh. Ayat kunci dia kita boleh baca dalam Matius 8 ayat 10 mengatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, berkata, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Oke, terima kasih saudari. Nah, kalau kita baca ini ayat kunci ini, mesti kita tertanya-tanya, kenapa Yesus sehingga heran dia dengar itu orang berkata-kata seperti itu. Jadi saya rasa kita punya panel pun dekat sini tertanya-tanya nih kan, apa inti cerita kita hari ini. Mungkin yang dekat rumah pun akan tertanya-tanya sekarang ini. Oke, jadi tanpa membuang masa, mari kita pergi ke inti cerita. Dan untuk inti cerita ini saya minta semua panel dan mungkin saya sendiri juga akan baca. Kita mulakan dari saudara Edward. Oke, saya mulai baca inti cerita kita hari ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang
banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Mungkin seterusnya Saudari Claudia boleh sambung. Oke, lepas dari itu cerita, tidak jauh lagi dari itu rumah perwira, dia suruh sahabat dia yang lain supaya pergi kasih tahu Yesus, jangan datang kepada rumah dia. Dia bilang, jangan susah-susah masuk pun rumah saya, sebab saya tidak layak pun terima kamu di dalam rumah saya. Tapi dia bilang, tapi kasih cakap dia satu perkataan, satu sepatah kata, maka hamba saya akan sembuh. Jadi itu orang bawahan dia pun, orang pergi balik rumah, dan bila orang sampai di rumah itu hamba dia sembuh. Kalau saya teruskan lagi, Teruskan, Ja. itulah kenapa kata kunci dia mengatakan Yesus heran, kenapa ini askar perwira dia dia cakap, saya trace lu balik dia punya perkataan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Sambil dia berpaling kepada semua orang, dia kasih tahu sama orang itu, semua orang sana, saya sangat kagum iman sebesar ini, saya tidak pernah jumpa pun di dalam orang Israel. Nah, sanalah kata kunci kita yang tadi saya baca. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, barulah orang tahu yang hamba itu sembuh. Oke, terima kasih. Mungkin Saudara Renal boleh kasih habis terus cerita dia. Masih habis cerita dia di sini Matius 12 ayat 22 sampai 28. Boleh kan? Boleh. Saya baca saja. Jadi di sini cerita yang berlainan lagi. Ini Yesus dan Beelzebul. Kalau kita tengok di sini di Matius 12 ayat 22 sampai 28. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang berpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Oke. Terima kasih Saudara Renal dan semua panel kita yang sudah ambil bagian tadi. Oke, jadi kalau kita lihat dan kita sudah dengar tadi pasal inti ceritakan, dia ada dua cerita. Yang satu tuh, yang pertama dia kasih cerita pasal Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, ataupun kalau kita nih macam askar lah batukan. Dan yang seterusnya tuh adalah peristiwa di mana Yesus menyembuhkan, kalau kita tengok dekat sini kan yang perenggan ketiga tuh 1, 2, 3, 4, 5, maaf yang kelima,
itu adalah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Oke, jadi sebelum kita pergi kupasan luar cerita, mungkin ada panel kita ada yang mau kasih jelaskah atau ada yang tiba-tiba timbul persoalan kah masa membaca tadi? Jangan. Renol, Arzani. Kira-kira kalau kamu apa yang kamu dapatkan sih sama dari yang pertama sama yang kedua? Apa persamaan yang kamu dapat? Kalau persamaan paling ketara, Yesus kasih sembuhkan itu 2 orang lah. Tapi kalau yang perbezaan dia saya nampak, yang satu kena rasuk, yang satu pula dia sakit tenat, yang hampir mati. Boleh. Tapi kalau sekali saya baca sini pula macam kesian pula tuh orang yang kena rasukan, dia sudahlah buta, pas tu bisu lagi, tapi dia kena rasuk. Jadi saya belum pernah nampak orang kena rasuk dia bisu sama buta. So selalunya yang dalam movie kena rasuk dia akan bercakap-cakapan perkataan jahat. Jadi kalau dia bisu macam mana dia bercakap tuh. Mungkin coba bersuara lah kan kali. Sudah buta dirasuki lagi. Macam mana Edward? Edward mungkin Boleh bagi contoh kak? macam sudah buta kan, tidak mau cakap apa macam mana dong? Tahu kena rasuk kan? Iya, sama kesian lah dia yang juga yang kena rasuk kena Jadi, pilih. mungkin Edward ada sesuatu yang dia nampak kali di sini. Setakat ini belum lagi. Saya pun masih tertunggu-tunggu soalan Claudia juga. Jawaban dari Claudia. Saya coba bayangkan jabat Ya, itu saya orang pun yang buta terpikir dan juga. bisu, Ya. itu kena Cuman aja rasuk. boleh begitulah. Ada sesuatu yang saya perasan di sini. Ada sesuatu yang saya perasan antara ini dua. Yang satu buta dan bisu, memang dia tidak apa-apa yang dia boleh buat, Bang. Iya. Untuk dia tidak apa-apa yang dia boleh buat untuk bantu diri dia sendiri. Yang satu pun tidak juga apa-apa boleh dia bantu untuk dia bantu diri dia sendiri. Yang hamba tuh Wira Kapernaum, tapi yang saya ternampak di sini kan ada sesuatu hal yang membezakan ini dua. Yang satu adalah cara dia beriman. Cara dia beriman sama Tuhan dan cara dia sadar diri. Yang kedua ini kalau kita tengok mungkin tidak orang yang maksud saya ada juga orang yang bawa ini orang buta dan bisu. Cuma macam mana cara diorang disembuhkan ini berlainan, Bang. Sebab kan kalau ayat inti kita hari ini, Yesus pun heran. Karena macam mana dia boleh, tidak satu orang pun yang ada iman macam yang di Wira Kapernaum. Coba kita tengok Wira Kapernaum, Bang. Kan dia walaupun dia seorang perwira, ketika dia tidak mampu dia tidak datang bersemuka juga dengan Yesus, tapi dia punya iman kepercayaan bahwa luar biasa kan. Iya. Oh ya, saya tidak layak sudah saya, tapi tolonglah. Kau ucap satu perkataan saja, punya dia beriman tuh, satu perkataan yang dia tidak terjumpa tuh orang pun, Bang. Kan dia tidak terjumpa tuh orang pun, dia percaya sudah yang memang itu orang tuh boleh kasih sembuh, Bang. Kan? Jadi kalau yang orang buta nih kan, orang buta dan bisu ini, dia dibawa jumpa Tuhan, Bang. Lepas tuh yang lain tinggallah ini, dia bilang ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan yang mengusir setan. Terus macam mana? Saya tidak habis pikir kalau saya ada sejak iri hati, mau kasih jatuh lah, bahkan mau kasih jatuh, tapi Yesus punya respon sangat memberangsangkan, sangat membuka pikiran ketika itu. Sebab kalau ketika Tuhan sudah berbicara, baik kita hati-hati. Bagus deh kita hati-hati daripada jangan kita persoalkan kuasa Tuhan kan. Betul. Karena Tuhan itu jauh lebih berkuasa. Iya. Itu kan kalau saya. Betul, saya setuju. Saya pun setuju. Oke, terima kasih Saudara Reynold. Ya, saya pun bersetuju dengan pandangan-pandangan panel kita tadi. Dan kalau saya mau respon sedikit, yang pandangan Saudari Claudia mengenai orang bisu, sudahlah bisu, buta lagi. Jadi kalau kita
nampak, contoh lah kalau saya pun kan nampak itu orang depan-depan, mungkin saya sebagai manusia pun akan terpikir macam, kesian juga dia nih. Jadi dekat sini kita dapat lihat yang pencobaan itu dia datang tidak memilih orang juga kan. Mungkin ada orang yang sudah begini ditimpa lagi masalah begitu, tapi tidak mengapa karena rencana Tuhan itu pasti indah pada ujungnya. Oke, jadi sebelum kita pergi luar cerita, tapi saya rasa yang tadi sudah terjawab yang soalan pertama Batu kan. Iya. Oke. Dekat sini kan, saya mau tanya Bani, saya pun macam tidak yakin dengan yang saya paham nih sekarang nih. Coba kita tengok yang perenggan 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang kelima, yang pasal saudara Renol sebut tadi tuh. Iya. Yang dia halau setan Batu kan. Yang itu tuh, masa tuh dia halau setan tuh, maksud dia orang anggap kuasa Yesus itu sebagai setan ke apa? Terang sudah juga dorang cakap nih kan. Dorang menunjukkan dengan tidak puas hati benar. Menunjukkan tidak puas hati. Kan Yesus sudah kasih bebas. Yesus sudah kasih bebas, dia komplain lagi, Bah. Padahal memang dibawa di depan Yesus sudah, Bah. Tapi Yesus memang kasih tahu. Yesus sedang kasih refleks bahwa kalau kita ini mengerjakan kebenaran, kalau sudah orang masih kerja kebenaran, kita komplain juga, memang kita akan rubuh. Tetapi kalau kita minta sama Tuhan kalau Tuhan sudah bagi, sadarlah, kerjaan surga sudah dekat. Itu secara yang umum kita boleh mengerti lah. Jadi maksud dia yang dekat ke-6 tuh demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi. Yang dekat sana tuh Yesus dia bagi contoh lain ataupun dia sedang memberitahu bahwa yang keadaan orang Farisi ini pergi bilang usir iblis, seolah-olah macam orang pun adalah sama persekutuan dengan iblis tapi menghalau juga benda yang sama. Begitu kata? Kurang lebih sebab Begitu. kalau kita gitu. tengok, Bah, ini satu seperti macam yang kita boleh cakap tuh, dia bagi bayangan, Bah. Dia bagi sindiran. Sindiran. Sindiran halus kan. Sindiran halus tapi dia punya goresan mendalam sekali. Inilah yang dia kasih tahu nih. Inilah yang Tuhan kasih tahu sebenarnya. Satu sindiran untuk orang-orang Farisi, Bang. Begitu. Oke, jelas ya kalau begitu. Tapi sebelum itu kalau panel kita mau minum nih air, kena sedia minum aja. Saya minum dari tadi. Makin banyak ide. Memang di luar nih panas nih, jadi terima kasih moderator. Oke. Terima kasih juga panel kita punya kru. Sudah Sediakan minuman. Oke, mungkin saudara Edward ada sudah? Tidak juga, cuma yang pasal apa sih saudara Renul saat tadi, pasal yang teguran. Saya mau tambah sejalah, tapi bukan dari segi dari pengalaman sendiri lah. Boleh ya? Boleh ya, pengalaman sendiri. Boleh. Oke. Doa saya ini tidak berubah. Dari dulu lagi doa saya ini, saya punya doa, saya akan selitkan tegurlah jika saya salah. Tidak kisahlah saya ada buat salah atau tidak, tapi saya punya teguran, saya punya doa ini sentiasa ada tegurlah jika saya salah. Jadi saya ada satu kira habit lah, yang saya ulang, tapi saya berhenti. Saya ulang, saya berhenti. Tepatnya kalau kalau taubat, kalau tidak buat jangan buat lagi. Baru nama taubat kan. Kalau buat habit juga nama dia. Jadi saya ada itu habit. Tegurlah jika saya salah. Saya tahu salah, tapi saya buat. Tapi saya sentiasa berdoa. Tegurlah jika saya salah, dan saya dapatlah teguran betul-betul. Betul-betul teguran dari Tuhan lah. Saya yakin dari Tuhan sebab menjejas kesehatan sudah. Saya apa yang saya buat itu sudah menjejas kesehatan. Dan saya anggap itu teguran lah sebab yalah siapa cuma lagi boleh jadi kan. Itu bagi saya lah. Itu dari
Kalau apa yang saudara Reno cakap tadi dari segi teguran, saya percaya memang menjadi. Saya sudah try. Dan jika mau bertobatlah terus. Kalau boleh Kalau saya lah. janganlah. Nah, itulah doa saya selalu. Jadi memang betul lah. Mantap doa dia, saya suka. Bagus tuh doa dia. Saya pun coba selitkan lah Iya. tuh terus. Kalau mau berubah boleh. Kawan-kawan di rumah selitkanlah doa. Buka hati kan minta Iya. tegur kan. Tegurlah jika saya salah. Jangan komplain, minta tegur lagi Betul, bagus betul. kan. Sebab kita mau dekatkan. Betul, betul. Terima kasih. Ya, itu jelas saya punya teman. Oke, terima kasih perkongsian dari Saudara Edward. Saya rasa kita pun dekat sini ada juga yang begitu tuh kan, tapi tidak mengapa. Tuhan sentiasa menerima jika kita datang untuk bertobat. Oke, jadi kita kasih terus lah nih pergi luar cerita. Boleh, Oke. Pak. Oke, yang kedua tuh Nade bilang, apakah yang dikatakan oleh para pemimpin Yahudi kepada Yesus dalam cerita tentang perwira Roma itu? Apakah sikap mereka? Oke, jadi kalau kita tengok di inti cerita nih, saya rasa kita sudah tahu nih apa yang dia maksudkan kan. Sini kita pergi tengok yang pertama tuh, yang dia bilang begini, Yesus kasih sembuh lah tuh orang tuh. Itu hamba sebab dia tuh banyak berjasa sudah. Itu waktu kan. Iya. Jadi saya mau tanya kita di sini, apa yang sikap orang tua yang kita boleh nampak? Mula-mula saya nampak dorang pada bacaan pertama saya bilang, oh dorang nih apa nih caring sama nih perwira, sebab dia memuji lah kan di depan Tuhan ya. Tuhan dia nih bagus nih, dia sudah berbakti dengan negara kami, dia juga ada bantu bikin rumah ibadah church. Saya bilang oh bagus ada orang nih. Tapi sekali saya baca banyak kali, saya bilang kalau contoh itu perwira tidak bagus, adakah orang akan cakap benda yang sama kepada Tuhan? Betul. Gitu. Jadi saya rasa macam sikap dorang ada pilih kasih sedikit. Oleh karena kamu baik sudah belum Iya. berdoa lah kan. Jadi kalau yang tu orang tidak apa-apa, yang tidak pernah berbakti sama negara atau tidak pun pernah bantu apa-apa, dorang mungkin kasih biar jangan tu orang. Kau lebah sendiri pi jumpa Yesus bilang. Itu kali. Itu loh. Oke. Mungkin ada pandangan dari Saya belum lagi. panel jejaka? Saya belum lagi. Saya tunggu pandangan dari Reno. Terus saya ulas. Betul. Kami sama Sedon ini memang bokawan dari dulu lah kayak bokawan. Classmate lah itu kan Ya, kamu. kelas. Nah. Kami punya ini hampir kami ini hai. Hampir sejati pergi mana-mana. Betul-betul met. Pergi mana-mana pun met kami ini. Hampir checkmate. Ya. Sampai checkmate. sampai cornerstone rakaman Ya, pun. sampai di sini kami dipersatukan. Jadi kalau saya tengok ini orang kan, itu orang Yahudi bang, dia datang sama Tuhan, dia bilang kan bangsa kita, macam yang oleh karena oh Tuhan, contoh lah kan kalau saya bilang berdoa begini bang, saya bilang oh Tuhan, tolonglah si Anu, sebab dia tolong kami di gereja, tolong kami di ini. Jadi orang yang jahat nanti sama kita minta apa? Jangan Kita tolong mendoakan dia bilang. Ataupun jangan dulu kita bilang Tuhan, minta Tuhan kasih sembuh dia lah. Kita bilang dulu orang yang berbuat jahat sama kita mau kasih sembahyang kan? Kita mau kasih doa kan? Dia macam yang minta sebab ada yang dia usahakan bang. Dia tidak didasarkan dengan Tuhan bang. Tapi saya suka respon ini perwira. Kenapa? Sebab itu perwira kan dia tahu yang dia memerlukan. Dia sudah hantarkan orang. Dia sudah hantar orang untuk berjumpa Yesus. Dia tahu yang dia memerlukan. Tapi dia oleh karena dia ini sudah menyadari yang dia itu tidak apa-apa, dan dia ini menyadari bahwa itu di luar kemampuan dia minta juga sama Tuhan dengan satu perkataan yang sangat cantik. Dia bilang di sini,
aku tidak layak. Dia sadar bahkan kesadaran itu lebih penting bahkan. Iya. Tapi dia mau kasih sandar, dia mau kasih dasar itu kuasa, itu kemampuan semua sama Tuhan. Coba bang kalau dia kan seorang pegawai kan, dia kan seorang yang tinggi, kan perwira lah gitu kan, perwira. Boleh betul dia minta dengan angkuh kalau dia mau kan. Iya. Tapi masalahnya dia menunjukkan aku tidak layak. Satu, kerendahan hati, ketulusan, kepercayaan dia kasih tengok bang di sana. Jadi itu dia punya. Jadi kalau kita minta sama Tuhan, pastikan bahwa permintaan kita itu, iman kita itulah. Kita percaya sama Tuhan, percayakan iman kita kan. Kita percaya sama Tuhan, kita kasih serah betul-betul di tangan Tuhan bang. Itulah kita punya tajuk, dia bilang askar yang beriman penuh. Sebab iman dia itu bukan didasarkan kepada yang sia-sia, sebab dia betul-betul sama Tuhan bang. Yang 100%. Walaupun dia tidak layak, dia bilang itu artinya dia ungkapkan bahwa I am nothing. It's all about you Lord. Gitu kan. Kita punya doa sekarang. Jadi mungkin itu sih jawaban saudara saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih panel kita. Sebelum saya pergi next, adakah saudara Edward sini? Kasih lanjut ya dulu. Kasih lanjut dulu. Oke, tapi sebelum itu mungkin tadi ada saya tersilap cakap yang pasal Roma yang datang tidak Yahudi, orang Yahudi yang datang bagi tahu Yesus, pasal itu askar Romawi. Oke. Sekarang nih kita pergi yang ketiga. Mari kita tengok sudah terjawab kan nih belum. Lihat cerita kedua. Oke, apakah sikap para pemimpin Yahudi dalam cerita ini? Apakah dakwaan mereka terhadap Yesus di sini? Saya rasa ini sudah terjawab ini tadi kan. Iya. Oke, jadi mungkin kita akan teruskan sejak. Oke, perhatikan secara teliti isi-isi penting dalam cerita ini. Letakkan tanda X. Tidak dapatlah tanda A. Kita manual sejak sekarang. Apakah yang dikatakan oleh Yesus dalam kedua-dua cerita tersebut? Perhatikan kuasa dan wibawa dalam kata-kata Yesus. Adakah dia seperti malu-malu atau kurang pasti? Adakah dia memberikan perhatian yang berlebihan kepada apa yang dikatakan oleh golongan elit Yahudi tentang dirinya? Ataupun mungkin adakah Yesus ambil hati ini kan? Adakah Yesus ambil hati sama apa yang tuh golongan elit Yahudi cakap? Jadi mungkin untuk jawab nih soalan, adakah Yesus malu-malu dan ambil hati itu? Mungkin ada pengen mau berbicara. Mungkin Edward. Edward lah kali ini kan. Jam lama sudah disimpan. Saya yakin waktu dia di UPSI dulu. Waktu dia di sana, dia banyak jumpa karakter-karakter. Contohnya yang banyak itu dia jumpa, banyak kami. Mungkin Edward boleh nampak di sini kepribadian itu orang Yahudi, ataupun macam mana Yesus respon. Oke. Saya pun saya minta bantulah saudara Reno untuk ini. Boleh kan? Boleh, saya kasih sedikit. Boleh. Kan kita biasa sudah. Ya. Mesti ada connection gitu. Kami ada connection yang seperti tidak kelihatan, ada connection. Tinggal mata ke mata saja. Ya. Jadi saya tengok tadi di sini untuk pemahaman saya. Sebab kita akan perbincangan. Untuk pemahaman saya, Yesus itu dia asal dia bercakap tuh tidak pernah main-main, tidak pernah separuh hati. Dia bercakap sepenuh hati. Sepanjang kitab Injil, Yesus itu tidak pernah bercakap yang separuh-separuh. Kalau dia bilang Yesus ini lantak itulah tuh. Tapi Yesus selalu bagi dalam perumpamaan kan. Tapi dalam perumpamaan dia kasih tahu hal yang serius, tidak yang main-main. Jadi apa yang dia katakan, kuasa dan wibawa dalam kata-kata Yesus. Yesus kasih tahu siapa dirinya, dengan kuasa apa yang dia pakai untuk mengusir itu Beelzebul. Kan? Sebab orang Farisi klaim bahwa dia orang mau kasih tahu, dia orang mau timbulkan keraguan begini. Itulah kerja orang Farisi. Kan elit-elit Yahudi ini. Dia orang mau kasih timbul keraguan supaya orang tidak
mempercayai bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat, begitu betul. Jadi orang berusaha mau sejatuh Yesus, tapi Yesus kasih tahu di sini wibawa dia. Kalau kuasa Tuhan saya mengusir setan ini dengan roh Tuhan, jaga-jagalah kamu. Kamu lebih baik kamu sadar sebab kerajaan surga sudah dekat, gitu kan? Itu Yesus kasih tahu betul-betul itu. Baik hentikanlah itu cobaan kita untuk meragukan Yesus, meragukan Tuhan. Sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Mungkin itu yang saya boleh kasih tahu dari pandangan saya. Mungkin ada sudah Edward. Oh, belum. Siap. Yang saya boleh katakan saya setuju. Satu. Kalau apa yang saya boleh dapat dari saudara Reynold tadi, soal yang keraguan kata-kata Tuhan. Sebab bilang si Reynold, sebab kalau Tuhan bercakap dengan manusia, yang saya tahu dia menggunakan perumpamaan. Sebab manusia boleh paham. Sebab dia tahu lah di mana tuh. Saya dengar yang dia tidak dapat bercakap dengan manusia dari segi intelek dia lah. Sebab manusia tidak akan paham. Jadi dia guna perumpamaan untuk manusia paham apa yang dia mau cakap. Tapi apa yang dia cakap, dia sangat serius. Benda yang serius kan. Betul-betul dia mau beritahu. Jadi walaupun dia tidak direct macam kita cakap, saya mau pergi makan. Saya tidak guna perumpamaan lagi. Macam lapar. Kalau perumpamaan, jadi kamu mau makan. Oh, begitu. Jadi macam main-main pula. Iya, macam main-main lah dia punya bunyi kan. Jadi orang bagi saya dari keraguan mungkin dari situ juga saya nampak lah. Tapi kalau orang betul paham kata-kata Injil nih, orang tidak ambil, tidak take for granted lah. Kalau orang putih, begitulah. Itu yang saya dapat lah dari si Reynold. Oke. Terima kasih saudara Reynold sama saudara Edward. Mungkin saudari Claudia ada? Saya tidak sani kalau tidak tiga-tiga saya tanya. Tambah sedikit je lah Penun. Ya, saya pun setuju juga sama Pendrong cakap dua-dua itu. Sama Yesus, saya rasa setakat ini saya belum pernah baca di mana dia rasa malu-malu untuk menjawab pada orang ramai. Dan Yesus dia tidak pilih pun kalau dia mau kasih sembuh nih. Jadi macam kita juga orang biasa, kita kan suka komen juga orang-orang lain. Jadi Yesus selalu dapat kritikan dari orang-orang lain apa sih yang dia buat. Betul juga lah bila itu quotes dia cakap apa sejak kau buat orang tetap akan katakan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau itu kehidupan Yesus dulu-dulu pun banyak sangat kena kritik oleh itu orang Farisi. Macam juga yang bila dia makan bersama tuh pemungut cukai, terus tuh orang bilang kenapa kau makan dengan orang berdosa? Apa yang Yesus cakap? Dia bilang bukan orang sakit yang perlukan dokter. Tetapi bukan orang yang sihat perlu berjumpa dokter, tapi orang sakit. Dia selalu bagi dalam perumpamaan. Jadi di sini saya tengok Tuhan, dia tahu sejak perkataan atau sesuatu yang dia mesti fahamkan kepada orang pada masa yang tepat, dan dia tidak pernah pun malu-malu atau kurang pasti bila dia bercakap. Jadi di sana kuasa dia ada kuasa dalam kata-kata, dan dia sangat berwibawa bila Yesus mengatakan sesuatu. Oke. Itulah dari pendapat saya. Ya, saya suka tuh poin yang diberikan. Amin. Kamu setuju juga kata saudara Reynold sama saudara? Amin. Amin. Saya sangat setuju. Ya, saya pun sangat suka ayat di Ya. tadi itu. Mungkin saudara Reynold ada macam dia Ada mau tambah? Ada Saya tidak juga mau tambah, tapi saya mau tanya, Ben. Oh, Ya, boleh boleh juga. Selama kamu di tempat jauh, Mbak, selama kamu di tempat jauh, macam Edward kan diopsi, sama Ezra pun diopsi juga. Claudia pun, saya nampak di Instagram pun dulu banyak merantau kan. Jadi, Jadi kucing. nah, itulah saya bilang tuh, kau jumpa kucing besar kan. Jadi, pernahkah kamu rasa pergumulan yang Tuhan tidak pernah kasih lepas kamu dari dalam tuh pergumulan?
Pernahkah ataupun pernah kamu merasa Tuhan tuh tidak pernah tolong kamu dalam pergumulan kamu? Pernahkah? Selalu ditolong kan tuh saudara Edward. Tidak juga. Tidak pernah tidak ditolong. Selalu ditegur. Sebab banyak kawan saya kan cakap, kenapa nih asal saya berdoa ini tidak saja terjawab? Kenapa nih asal saja minta sama Tuhan ini tidak saja terjawab? Kamu rasa bagi kamu lah, apa yang kamu mau respon sama ini pernyataan? Apakah dia bilang dia punya sambungan, apakah iman saya Tuhan tuh mau nampak orang ini berdoa dia mau tengok iman ke apakah yang tinggi iman dia mau balas, dia mau kasih dia mau jawab terus. Begitukah kamu perasaan kamu ataupun awal-awal begitu. Awal-awal begitulah. Tapi macam mana? Yang hujung dia lah, yang awal kan begitu. Yang hujung dia macam mana? Ujungnya macam mana? Ezra? Ada pengalaman Saya rasa ke kalau ada Ezra? pengalaman Ezra di UPSI, asal tidak lepas exam, masa hari Sabat. Oh, exam. Biasa saja kita dengarkan, masa di UPSI yang ada exam hari Sabat. Kami UPSI memang selalu kada bagi jadwal hari Sabat kan, kalau exam. Dan bertahun-tahun sudah tuh sebenarnya. Tidak akan, kami rasa tidak dijawab lah sebenarnya. Tapi kami tidak mau takap begitu. Kami terus berdoa saja kan, UPSI. Last terjawab juga lah, tapi terjawab juga last terjawab. Ingat lagi kan? Sama lah tuh. Itu kami Kamu satu fakulti kan di sana? Iya. Satu fakulti. Mungkin kalau dia lah, mungkin waktu kau di Kucing, mungkin kau pernah rasain. Apa pandangan kau? Iya, ada juga lah di Kucing. Perasaan dia pada masa itu, sebab kalau kita mau sesuatu, tapi bila Yesus tidak bagi, terus saya rasa heran, kenapa nih? Saya bilang, saya rasa bagus sudah tuh kalau yang saya plan lah, tapi tidak jadi. Dan bila ini perkara tidak jadi kan, yang sangat jauh beza pula. Terus saya bilang, jadi saya pun menangis lah. Tapi saya pada masa itu saya bilang Tuhan, pengetahuan saya sangat terbatas, tapi Tuhan punya pengetahuan dia tidak terbatas. Dia tahu apa semua dari E sampai Z, dari mula, dan dia kenal saya pun sebelum saya lahir lagi. Jadi saya percaya yang Tuhan memang ada sesuatu nih dia mau kasih tunjukkan saya. Dan bila saya ingat balik ke perkara, saya bilang, ayah betul pula, saya sejani yang terlampau mau mengatur hidup sendiri. Sangat bijak Tuhan, saya rasa sangat diberkati. Kalau itu perkara tidak terjadi, saya rasa perwatakan saya pun lain-lain sudah kali. Begitu kamu punya perasaan kan di sana. Itulah kenapa saya tanya. Sebab pernahkah sia-sia kita sandarkan iman kita kepada Tuhan? Nah, itu betul. Pernahkah sia-sia kita sandar iman kita sama Tuhan? Sebab kalau saya pikirkan sampai sekarang, saya tidak pernah, bukan sebabnya saya mau jadi saya mau jadi seorang pastor, maka Tuhan akan kasih lurus jalan saya sebab mau jadi seorang pastor. Tidak, sebab waktu di Unai pun memang banyak sudah kawan-kawan kami yang gugur di tengah jalan. Bukan, ada yang gugur memang mungkin oleh karena keterbatasan ataupun kemampuan sendiri, tapi ramai juga yang gugur sebab kesilapan, Mbak. Tapi selama saya bilang, kalau saya punya pandangan sendiri kan, selama saya sandarkan iman saya sama Tuhan tidak pernah gagal untuk kasih menang kita dalam pencobaan kita. Mungkin bukan waktu itu kita menang terus, tapi setelah itu Tuhan sedang kasih kuat. Dia kasih kuat saya, Bang. Jadi dia kasih kuat saya supaya satu, saya dapat kasih habis saya punya yang pencobaan yang sebelumnya. Yang kedua, yang Tuhan buat sama saya berlipat kali ganda daripada yang saya doakan. Kan doa saya, Tuhan
kasih lepaslah saya daripada ini struggle saya. Tapi Tuhan bukan kasih lepas saya dari struggle saja, tapi Dia ajar saya supaya nanti itu struggle akan mudah sudah bagi saya. Dia bagi saya berkat 2 kali lipat, Mbak. Jadi inilah selalu saya terpikir tentang kita punya tajuk Askar yang beriman penuh. Apakah penuh iman saya sama Tuhan? Apakah iman saya ini macam iman yang prajurit tuh, yang perwira tuh, yang cukuplah Tuhan kamu cakap saja, terjadilah dalam kehidupan saya, ataupun Tuhan Tuhan saya mau berserah sudah sama Tuhan, tapi kasihlah bayang ini sedikit. Ada begitu lagi ya. Macam yang separuh-separuh saya kepercayaannya sama Tuhan, Mbak. Lagi mau juga yang diri sendiri punya. Mungkin itulah sedikit dari pandangan saya. Baliklah sama moderator. Oke, terima kasih semua respon kamu. Jadi saya rasa itu sudah cukup untuk perbincangan kita juga mengenai inti cerita kita. Sebab macam tadi saudara Renal bilang yang pasal bagaimana kita mau meniru ataupun mencontohi dari pihak itu perwira sendiri yang dia percaya. Jadi kita pun sebagai umat Tuhan yang sudah benar-benar berada dalam kepercayaan terhadap Yesus Kristus itu bagaimana kita menyerahkan iman kita sepenuhnya. Jadi itu adalah salah satu yang perlu kita lakukan di dunia inilah. Jadi mari kita pergi soalan terakhir. Saya minta ini dari semua pandangan panel kita. Ini akan menjadi kesimpulan dari salah pula. Mau cakap salah satu tapi sebut salah duluan. Ini akan menjadi kesimpulan dari setiap panel kita. Oke. Mari kita kasih mula dari mau dari biru kah mau dari merah? Dari merah. Kesimpulan yang saya dapat hanya pindik saja. Kesimpulan saya napa nggak? Kalau kamu mau beriman sama Tuhan, janganlah bilang kalau, tapi marilah beriman sama Tuhan bukan 50%, tapi 100% kita punya iman. Jangan lagi pikir-pikir balik. Itu saja kesimpulan untuk semua ini. Terima kasih. Kalau sama pendapat, Boleh. Mungkin ada tambah Macam sama juga nih. Sampai sama. Apa kesimpulan yang saya dapat? Askar yang beriman penuh. Ini askar Roma yang bukan pun berbangsa Yahudi, tapi dia ada iman sama Yesus. Jadi kalau contohnya saya konon sedia Kristen, jadi sepatutnya saya beriman kepada Yesus. Tapi ada lagi orang yang bukan Kristen tapi iman dia lagi kuat dari saya. Dia beriman kepada Yesus. Jadi saya rasa kalau macam gitu kita mesti kasih buat self reflection lah kan. Macam mana iman kita nih? Adakah macam ini askar yang beriman penuh? Walaupun Yesus tidak pernah jumpa dia tidak pernah jumpa Yesus, tapi dia percaya sama Yesus. Apatah lagi kalau kita yang sudah belajar tentang Alkitab dari kecil. Kalau saya dari apa yang saya belajar, saya suka anggap kalau kita terus saja berpegang pada Tuhan, saya suka anggap kita nih dalam satu kalau sabah plastik, slingshot kalau English. Sebab kita sedang apa itu disediakan sudah untuk pergi sangat jauh. Apapun kalau kita tarik, kalau tarik pun putus tulah. Tapi kalau terlampau tarik yang ngam-ngam dan bila dilepas, kita akan pergi sangat jauh. Jadi kalau teruskan beriman, memang susah. Saya pun banyak kali juga rasa kalau ikut pengalaman memang banyak kali juga susah lah. Tapi teruskan beriman. Ada satu kali pesan kos saya, musik. Saya terus beriman, pegang sejak, terus bertahan, kesusahan. Dan bila satu kali saya dilepaskan, sangat bersyukur sebab saya terus bertahan, beriman.
Betul, Nol. Amin. Kembali panah merah. Betul, saya sangat sukung sebab apa itu dibilang kan ada dua perkataan yang saya dapat dari dia. Yang pertama, kalau kau setia melakukan hal yang kecil, Tuhan akan beri kau hal yang besar. Wah, amin. Oke, jadi itulah tuh kesimpulan dari semua panel. Dan kalau saya sendiri, iman itu boleh membentuk sebuah keluarga daripada bangsa atau budaya yang berbeza-beza. Jadi betul. untuk menutup pelajaran kita, mari kita katakan amin sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Oke. Jadi untuk menutup pelajaran konstan kita, saya minta Saudara Renol. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kerajaan sorga, kami memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kami untuk kami mempelajari firman Tuhan ini dengan baik. Mungkin ada hal yang tidak sempat untuk kami gali lebih dalam, tetapi oleh karena kami telah melihat kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat setiap pribadi yang ada di sini, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami ini terus beriman kepada Tuhan. Tidak kira apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami, tolong ajar kami Tuhan, supaya kami dapat untuk melihat akan kebaikan dan juga berkat, juga pengajaran dari Tuhan kepada kami. Tolonglah pimpin kami Tuhan. Kalau ada kesilapan yang kami lakukan ya Bapa, kami mohon ampun. Karena itu adalah keterbatasan kami untuk menyusun kata menyampaikan pelajaran firman Tuhan ini. Tetapi jikalau ada hal yang sakit, tetapi mengubah kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menguatkan dan menghibur kami. Tolong tegur kami ketika kami berbuat salah ya Tuhan, supaya kami dapat lebih dekat kepada kerajaan sorga. Biarlah kiranya Yesus Kristus hadir dalam hati kami. Tolong berkati semua anggota keluarga yang mendengarkan pelajaran ini. Berkati mereka dan Engkau jagai mereka. Tolong hindarkan semua kami dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terjadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Saya sudah adopsi dia punya doa. Dan saya sangat puas hati. Bagus, bagus sekali.